Bagaimana sih cara kakak menghadapi konflik yang terjadi antar anggota OSIS? Kalau belajar itu mungkin guru-guru cukup sportif ya pada muridnya. Jadi kayak harusnya ada acara yang mengharuskan untuk dispen selalu diizinkan. Halo semuanya, balik lagi bersama kita di Podcast Priority. Di sini aku sebagai host dan izin ya untuk perkenalkan nama aku Friday dari kelas 11 SD Keperawatan dan narasumber kita yang cantik-cantik ya. Siapa kakak namanya ya? Halo semuanya, kenalin nama aku Ini dari kelas 12. Oke, podcast kali ini berjudul organisasi. Banyak ya organisasi sekolah itu kita ambil satu proyek aja, organisasi OSIS. OSIS merupakan sebuah wadah yang memfasilitasi para siswa untuk bekerja sesuai tugasnya masing-masing dan kepentingan sekolah dan seluruh siswa. Lalu tugas OSIS secara harfiah bertugas untuk mengendalikan aktivitas siswa agar mencapai tujuan yang positif. Siswa yang tergabung dalam bagian OSIS yang selanjutnya disebut sebagai pengurus OSIS dan lain-lainnya. Oke, Kamanda, di sini aku mau ada sedikit pertanyaan nih buat Kamanda. Bagaimana sih cara kakak menghadapi konflik yang terjadi antar anggota OSIS? Ini bagaimana? Nah ini banyak banget ya, sering terjadi di organisasi, beberapa di OSIS. Tapi mungkin aku bakal ngasih sedikit pemikiran aku jika ada konflik di OSIS atau di organisasi lainnya. Aku bakal amalin dulu dan cari dulu organisasi itu apa. Nah setelah itu nanti dibicarakan bersama OSIS yang lainnya. Apa sih tanggapan dia tentang pesan ini dan dunia lainnya itu kayak gimana? Misalnya antar Vidi dari aku nanti aku bakal Vidi atau sama siapa gitu ya nanti aku bakal nanya Vidi kenapa gitu, kenapa kamu kayak gitu dia, terus misalnya nanti aku tanya ke teman kamu yang satu lagi misalnya itu apa. Nah nanti bakal aku selesaiin secara baik-baik dan tentunya dengan pembicaraan yang positif. Jadi memberesin masalah itu tadi dingin ya kak, nggak langsung dari gitu. Iya, kalau diambil itu nanti ya begini ya, Makin panas. makin panas. Oke, bagus juga ya kak ya. Oke, bagaimana cara kakak membagi waktu antar OSIS dengan pelajaran di sekolah? Karena kan kalau misalnya di OSIS itu waktunya tuh nggak nentu gitu. Kalau pulang atau ada acara, gimana sih cara kakak membagi waktunya? Kalau belajar itu mungkin guru-guru cukup sportif ya pada muridnya. Jadi kayak harusnya ada acara yang mengharuskan untuk dispen selalu diizinkan. Jadi aku pastinya bakal ngainin OSIS dulu, mendahulukan OSIS karena belajar itu emang lebih telak langsung kalau kita belajar sama gurunya. Cuma sekarang tuh banyak banget aplikasi-aplikasi atau kita bisa baca lewat buku-buku atau tanya lagi ke teman kita yang hadir pada pelajaran itu. Jadi nanti diulang lagi sama dia. Gimana caranya walaupun kita ikut OSIS kita tidak ketinggalan pelajaran Kayak gitu. Jadi sebenarnya harus bisa memanage waktu juga ya, karena kalau nggak bisa memanage waktu aja berantakan gitu. OSIS nggak kerjain, belajar juga berantakan gitu. Jadi harus bisa manage waktu. Jadi teman-teman harus bisa memanage waktu ya sebelum mau masuk organisasi ataupun ke organisasi. Oke, lanjut ya kak. Apa saja sih yang kalian ketahui tugas-tugas organisasi apa aja? Tugas-tugasnya di OSIS apa aja? Yang pasti OSIS itu ada buat membantu sekolah melaksanakan program-program kerja ataupun kegiatan-kegiatan yang biasanya dilaksanakan gitu, kayak misalnya 17 Agustus atau
ada kan MPLS tuh nanti yang mengurusnya itu kan OSIS ya, karena guru-guru juga sibuk gitu buat membantuin MPLS. Jadi adanya OSIS semua itu buat membantu, tapi bukan membantu ya. Mereka tuh ini juga makanya dikasih apresiasi sama guru juga, karena guru-guru tuh pasti senang dan bangga banget kalau misalnya lihat siswa-siswanya itu kreatif dan aktif gitu. Jadi kita tuh di sekolah bukan hanya OSIS itu jadi pembantu ya, kayak sebagai orang bilang OSIS itu pembantu lah, bantu lah. Sebenarnya itu tuh tergantung sama cara kerja kita bahwa OSIS itu gimana gitu. Sebenarnya bukan membantu ya, karena OSIS itu punya tanggung jawab masing-masing. Jadi kayak emang udah tanggung jawab dia, tugas dia gitu. Jadi mau nggak mau harus dilaksanain. Kalau nggak dilaksanain berarti itu namanya dia cuma ada tanggung jawab ya. Kalaupun misalnya dia tuh sibuk ikut organisasi lain ataupun ada kegiatan-kegiatan lain, tapi kalau misalnya dia nggak bisa membagi waktu antara organisasi OSIS dan organisasi luar sekolah, itu kan sama aja dia tuh mengajar, nggak bisa memanage waktu. Jadi boleh ya guys buat nyari relasi yang banyak organisasi-organisasi di luar sekolah, tapi gak boleh buat melupakan OSIS gitu. Oke. Apa sih peran penting ketua OSIS? Seberapa penting itu ketua OSIS di organisasi OSIS? Penting ya, karena iya penting banget. Sekolah aja membutuhkan kepala sekolah gitu. Jadi di OSIS itu membutuhkan ketua OSIS karena yang bisa melancarkan program-program kerja dan program kerja selain anggota-anggotanya, mereka juga harus punya pemimpin yang bisa membawa organisasi tersebut untuk menjadi lebih baik ke depannya. Jadi ketua OSIS itu sangat penting di organisasi karena itu buat memperlancar kegiatan-kegiatannya, program-programnya. Selain itu kan karena yang menyalurkan ide terlebih dahulu untuk OSIS atau organisasi yang lain itu adalah ketua OSISnya dan wakil ketua OSISnya lewat seperti kemarin pemilihan umum ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Ya, oke. Jadi mereka yang menyalurkan ide lalu dikembangkanlah oleh anggota OSISnya. Jadi ketua OSIS itu ada lebih kreatif juga ya dari beranggota. Oke ya. Bagaimana sih peran OSIS atau sekolah untuk mencegah terjadinya perempuan yang banyak atau data kayak pembelian gitu kan sering gitu dari OSIS. Gimana tanggapan aku untuk mencegah itu? Kalau aku sih alhamdulillah ya, karena di sini guru-gurunya sekali. Jadi mengatasinya dengan membicarakan kalau contohnya kalau misalnya ada masalah di kelas, wali kelas, karena kita punya masing-masing wali kelas kan. Nah itu dari aku mungkin ya, karena aku tuh pasti dapat terus informasinya tentang perhubungan gitu kayak tadi Vidi di ini gitu kayak pasti ada ya kan kayak atau kan Vidi yang cerita langsung ke aku gitu kayak kalau Vidi itu lagi di gunung atau di gimana ini jadi itu teman-teman nanti solusi dari aku bakal bicarain ke wali kelas sih karena aku juga gak terlalu karena zaman sekarang itu kalau kita marah tuh masalahnya sama orang tua gitu. Bukan ya. Sama kita ya jadinya. Kalau Jadi orang tua anak zaman sekarang apalagi guru itu lebih banyak ilmunya, lebih banyak pengalamannya. Jadi mereka tuh pasti tahu cara mengatasi gimana sih biar sekolah ini bebas dari perundungan. Dan untungnya ketua OSIS kita yang baru nih ya aku suka banget sama program kerjanya yang sekarang karena dia tuh ngadain 1 bulan 1 kisah kan, ini membuat tempat curhat para siswa-siswa yang community. Jadi kalau misalnya ada masalah gitu, jadi lagi pusing banget dari punya tempat cerita ya kemana, jadi bisa cerita gitu sama masih sekarang. Nah bagusnya
Dan semakin berkembangnya zaman, anak-anak sekarang juga jadi kayak banyak program kerja yang bagus banget. Aku selalu bilang, kalau sebentar lagi aku bakal program. Tapi Sedih ya? ya sih. Tapi kalau menurut aku sih ya, untuk mencegah perhubungan itu dengan menjaga silaturahmi, terus kayak harus lebih banyak deep talk gitu, perpasan itu harus banyak deep talk karena masalah itu datang dari mana aja gitu, kayak supaya datang tiba-tiba. Kadang dari mulut A ini, dari mulut B ini, sampai Z atau Iya, beda-beda gitu. itu ya. Jadi emang harus lebih banyak ngobrol gitu. Oke kak, kita tutup dulu lah untuk OSIS nih. Kakak pasti masuk organisasi yang di luar juga kan? Ya, aku juga masuk organisasi yang di luar. Gimana sih tanggapan kakak kalau misalnya kita tuh masuk organisasi, udah lama nih organisasi itu kita masuk, terus kita tuh nggak dapet IP, nggak dapet benefit, nggak ada uang, itu toksik. Gimana menurut tanggapan kakak? Kalau menurut aku ya, kalau udah dapet benefit itu tuh kayak Buang-buang waktu gak sih? iya, buang waktu, kayak kita juga capek gitu. Udah kita tuh masih sekolah kan, banyak banget gitu di sekolah, dan kita tuh kadang buat ikut organisasi itu bukan karena FOMO, tapi emang kita jadi pas suka aktif gitu, kayak suka menjelajahi dunia gitu, kayak mencari-cari relasi yang baru atau cari pengalaman, iya pengalaman gitu. Nah kalau menurut aku, kalau aku ya, aku sendiri tuh aku bakal perbaiki dulu diri akunya, mungkin akunya yang salah gitu kan, kayak bisa jadi aku versi benefit ya, aku versi feedback itu karena akunya gitu, akunya sendiri gitu. Tapi kalau misalnya itu tuh bisa diomongin lagi sih ya, bisa diomongin lagi, cuman kadang ada organisasi yang dia tuh nggak ya Kayak ngebutuhin tenaga dia doang gitu. nggak ngasih feedback Sama sekali. jadi kayak kalau aku sih udah takut, cuman kalau misalnya ada ya salah satu organisasi ya yang aku tuh kayak udah, sebenarnya aku tuh sayang banget sama organisasi itu karena cara masuknya tuh susah banget, tapi ketika aku mendapatkan perlakuan yang buruk terus gak dapat benefit, aku tuh kayak jadi males gitu loh. Iya. Kayak tapi sebelumnya aku pasti dibicarakan dulu gitu sama anggota yang lain. Kayak menurut kamu gini, sekarang tuh organisasi lagi ini gak sih? Aku bakal bilang kayak misalnya Vidi teman partner aku di organisasi misalnya, aku tanya Vidi sekarang OSIS lagi gini ya, menurut aku ya OSIS tuh harus gini gitu, tapi kita harus mencari solusi yang baik gitu. Tapi ingat ya teman-teman, jangan sampai kalian nyari solusi tapi salah orang gitu ya. Jadi nanti kalian makin dipojokkan gitu ya. Benar. Takutnya gitu kan zaman sekarang kan. Kadang kita baik aja belum tentu orang-orang tuh suka. Jadi kayak Kadang baik juga salah, jahat juga salah gitu. kayak gitu, apalagi sejahat ya, itu pasti udah dibenci banget, orang-orang benci. Cuman kayak tuh yang tadi menurut aku bisa diomongin baik-baik dulu, cuman kalau aku bego sih ya, kalau aku udah di organisasi. Oke. Kalau aku mungkin ada di posisi itu kayak maju mundur ya pikiran. Soalnya kan masuk di organisasi itu gak mudah karena Emang ya dari mentalnya, dari uangnya juga. Kadang Iya. semakin kita kesini masuk organisasi itu yang dibutuhin cuma duit gitu. ya, makanya sekarang tuh stres tuh bukan karena gak punya pacar, Iya. gak punya uang gitu kan ya. Nah, jadi sekarang tuh apa-apa uang gitu. Organisasi juga apa-apa uang gitu kadang kan. Makanya kebanyakan orang gak mau masuk organisasi karena banyak pengeluaran, padahal gak semua organisasi kayak gitu guys. Kayak aku Hanya banyak juga, iya kayak aku juga banyak organisasi yang masih aku benefit gitu kan, kayak misalnya mereka tuh kalau ada hal-hal yang dibutuhin, kayak misalnya mereka mau bikin scarf gitu atau mau bikin topi gitu, mau bikin alma mater bareng,
tapi uangnya tuh kadang bukan dari kita, dari organisasi itu sendiri. Ya, oh jadi pakai uang datang uang itu sendiri. Tapi jarang banget gak sih nemuin organisasi kayak gitu tuh susah. Susah. Sekalinya dapat, kadang nggak baik gitu. Iya. Sekali dapat orang-orang toksik banget. Oke, itu aja ya Kak. Mungkin yang aku tanyain di podcast kali ini. Semoga ya kita selalu masuk organisasi yang baik-baik dan jauh pada orang toksik. Tapi di organisasi itu pasti ada kesulitan. Iya, kayak banyak banget. Ya mungkin Vidi dan aku juga satu organisasi ya. Iya. Kita tuh kalau kemana-mana selalu bareng gitu ya, organisasi, karena aku orangnya aktif, suka menjelajah juga kan. Vidi juga kayak gitu, dia lebih baik gitu ya. Malah Sama penasaran ya, kayak sekarang Vidi lebih berkembang ya, jadi anak yang baik. Nota Dan juga berkembang. enggak, kemarin juga dia ikut jonta-jonti ya, itu Iya. itu keren banget jadi. Terima kasih. Ya, temannya juga sekarang lagi berkembang ya, soalnya dia lagi ikut organisasi ini ya, ramai itu SIF kalau nggak salah ya Kak ya. Aku juga ikut, tapi aku nggak terlalu aktif di situ, soalnya aku lebih aktif di bidang lain gitu. Jadi seporsi lah kita. Gitu. Tapi ada enaknya dan enggaknya juga ya masuk organisasi. Dan enaknya itu apa sih yang Kakak suka gitu dari masuk organisasi itu apa? Yang pasti pengalamannya banyak ya, pada saat itu dapat banyak temen juga. Sekolah iya, kayak pokoknya mah banyak banget lah benefitnya kalau kita ikut organisasi. Jadi teman-teman jangan mikirin pengeluarannya, tapi pikirin apa sih yang kita dapat dari organisasi itu. Kalau misalnya kalian banyak pengeluaran tapi kalian gak dapat feedback ya, nah lebih baik untuk dilakukan betul banget. Kecuali organisasinya mau berubah kayak gitu, Udah malah kita ngeluarin tenaga, energi, uang habis, kita nggak dapat apa-apa. Nama kita jadi jadi dijelek-jelekin juga kan, kayak gimana gitu. yang pasti ya kalau di organisasi itu kita tuh harus dapat apresiasi gitu dari orang-orangnya, karena kalau kita udah capek-capek nih masuk organisasi, terus kita udah ngeluarin uang banyak, atau kita tuh udah capek gitu ya, Capek pokoknya. kerja ya, tapi kita gak diapresiasi, itu tuh kayak capek banget loh gitu. Apalagi kalau misalnya sampai ada konflik atau masalah, lalu yang misalkan kitanya, padahal bisa dibicarakan baik-baik. Nah itu udah baik banget ya. Dan saran aku untuk ketua-ketua atau pembina-pembina dan anggota-anggota OSIS yang lain atau organisasi yang lain harus lebih saling mengapresiasi, karena itu tuh penting banget. Iya. Jadi juga pasti ngerasain kan. Iya. Karena diapresiasi di suatu organisasi itu kayak kita tuh berharga banget gitu. Tapi ketika kita gak diapresiasi itu dan kita keras tuh merasa kayak gitu kita tuh Kayak kalau pokoknya gak bisa diomongin kayaknya bisa kalau aku diapresiasi. ada atau nggak ada di organisasi itu Nggak ada. baik-baik aja. Iya, ya. gitu. Jadi kayak sebenarnya organisasi itu penting banget guys. Bukan cuma di organisasi yang di lingkungan sekolah pun apresiasi itu bagus, karena bisa jadi apa ya, kita itu percaya diri gitu kalau misalnya kita diapresiasi. Karena apresiasi juga salah satu contoh kebutuhan deh buat dari kita gitu. Kadang anak-anak zaman sekarang itu ikut organisasi untuk mencari relasi dan kenalan, tapi kadang mereka tuh kesepian, jadi mereka tuh mencari kesenangan di rumah kayak gitu sih biasanya ya. Anak-anak zaman sekarang tuh kayak gitu. Jadi kayak makanya ketika ada anggota organisasi, mereka tuh udah walaupun acaranya tidak berjalan dengan mulus, tapi kita harus kasih apresiasi guys, karena mau gimana pun mereka tuh udah capek Bisa keras ya, ngeluarin tenaga ekstra gitu buat organisasi itu berjalan. Tapi nggak diapresiasi tuh kayak buang-buang waktu aja sih kalau kata aku. Jadi lancar gak lancarnya acara itu tetap harus diapresiasi. Ya, Iya. kayak gitu. Mungkin
Aduh, menurut aku belibet banget ya. Kayak dari tadi, masya Allah, tabarakallah. Subhanallah. Mungkin itu ada kekuatan dari politik. Mohon maaf ya apabila ada kata yang kurang tegar atau salah kata dan kita belibet. Mohon dimaafkan Tapi teman-teman. yang pasti dengarkan apa yang disampaikan ya, walaupun belibet gitu. Tapi semoga bisa dipahami ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton podcast hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.